Karena tidaklah kita duduk di tempat ini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu banyaknya ratusan keutamaan ketika orang duduk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ratusan keutamaan, bayangkan subhanallah. Maka semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan ratusan keutamaan tersebut, ikhwan. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita ikhwan tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini kita akan masih meneruskan hadis nomor 23 setelah sempat terpotong. Kita baca dulu hadisnya dari awal, kita ulang. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan atau kesucian setengah sebagian dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Nah, kemarin kita baru bahas sampai sini nih. Wassalatu nurun. Yang ini insyaallah taala kita akan bahas ke depan nih. Salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Was-sabru dhiya'un, sabar itu adalah pelita. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Quran bisa menjadi hujjah untuk membelamu atau hujjah untuk menuntutmu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia itu akan berbuat. Fabai'un nafsahu, seakan-akan dia menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, sebagian manusia tersebut ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan sebagiannya ada yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah kita bahas ya ikhwan tentang at-tuhur, kemudian kalimat walhamdulillah, kalimat subhanallah, dan seterusnya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang as-salah. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Cahaya itu adalah sesuatu yang dijadikan penerang di tengah kegelapan ya ikhwan. Agar kita dapat membedakan mana yang memberikan manfaat bagi kita, mana yang bisa memudaratkan diri kita. Kalau kita masuk ke rumah kita ya ikhwan, kita hafal loh rumah kita. Masuk ruang tamu, kamar anak, kamar utama, kamar mandi, tangga. Tapi kalau gelap gulita, nggak kelihatan sama sekali. Gimana jalan kita? Bahaya, meraba, bisa terjatuh, betul ya? Bisa terbentur dan seterusnya. Maka salat itu menjadi penerang cahaya bagi jalan kehidupan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Itu salat ikhwan. Orang yang tidak salat hidupnya pasti gelap, hidupnya pasti hampa ikhwan. Tidak ada penerang cahaya dalam kehidupannya di dunia apalagi di akhirat. Maka sangat luar biasa mirisnya ikhwan ketika kita melihat satu survei, wallah alam survei ini benar atau tidak, kaum muslimin di Indonesia ini yang melaksanakan salat 5 waktu, salat 5 waktu saja lah, bukan berjamaah. Salat 5 waktu itu hanya sekitar 39,8%. Kalau berjamaah lebih turun lagi tuh, 12 atau 11% gitu, saya lupa. 39,8 atau 38,9 gitu. Bayangkan. Ini yang katanya mayoritas kaum muslimin terbesar di dunia ya ikhwan. Salat, bayangkan. Yang membedakan antara seorang muslim dengan tidak
Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir itu tentang salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Bayangkan. Kalau kita melihat bagaimana perselisihan ulama tentang apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia tahu kewajibannya, dia meyakini itu kewajibannya, kemudian dia meninggalkannya dengan sengaja karena malas, apakah ini keluar dari Islam atau tidak? Kalau kita baca perselisihan ulama, luar biasa mengerikannya. Luar biasa mengerikannya. Walaupun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih insyaallah taala ana pegang, orang tersebut tidak kufur keluar dari Islam, tapi melakukan dosa yang luar biasa besarnya, bahkan berada di tepi jurang kebinasaan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bahkan dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang berdosa, bisa jadi Allah Azza wa Jalla matikan terlebih dahulu hatinya sebelum jasadnya mati itu, ikhwan. Allahu Akbar. Dan ini terbukti, betul ya? Saya dulu punya teman, salah satu supir mikrolet. Dia cerita, Pak Ustadz, itu kalau maghrib sampai isya, Pak Ustadz, itu ujian anak terberat, Pak Ustadz. Kenapa? Penumpangnya di situ tuh, betul ya? Kalau anak nggak berlomba-lomba dengan teman-teman yang lain, nggak dapat penumpang. Ya sedikit lah maksudnya. Terus antum sholat nggak? Katanya. Oh sholat, Pak Ustadz. Terus teman-teman antum di mana? Ya, yang sholat di musola terminal paling hanya 4-5 orang, Pak Ustadz. Dari sekian ratusan, banyak, bayangkan loh. Ratusan tuh. 4-5 orang. Mungkin mereka sholat di jalan kali. Ya enggak lah Pak Ustadz. Saya kan tahu Pak Ustadz. Saya antum tahu kenapa. Antum dulu juga gitu kali. Bayangkan ikhwan, Allahu Akbar. Pemandangan yang luar biasa mirisnya nih. Mengejar duniawi sampai meninggalkan ukhrawinya. Dan dunianya nggak dapat juga. Bukan jadi konglomerat luar biasa. Enggak, subhanallah. Wala dunia wala akhirat. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Bagaimana seseorang bisa Allah terangi kehidupannya dengan cahaya kalau dirinya enggak salat, ikhwan? Bagaimana kehidupan dunia akhiratnya akan Allah berikan kebahagiaan menuju siratal mustaqim kalau dirinya enggak salat itu? Was-salatu nurun. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara keutamaan dari salat itu sendiri dalam surat Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Bacakanlah kitab, itu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan laksanakanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah di sini adalah salat, kata para ulama, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allahu akbar. Salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh Bilal untuk azan, Rasul menyuruhnya kalimatnya, ya Bilal qum fa'arihna bis-salah. Wahai Bilal, berdiri, berikan ketenangan kami dalam salat. Maksudnya suruh azan, tapi lihat lafadznya tuh. Bukan Bilal azan, enggak. Wahai Bilal, berikan ketenangan kami dalam salat, suruh azan. Berarti seorang muslim dan muslimah harusnya ketika mendapatkan ketenangan itu di mana? Salatnya. Lihat orang zaman sekarang, healing. Tahu healing? Apa healing? Hah? Jalan-jalan. Aslinya healing apa sih, Pak? Healing bahasa Inggris itu deh. Aslinya kalimat healing itu untuk apa sebenarnya? Penyembuhan, betul ya? Berarti dengan kata lain, orang yang mau healing sedang apa? Sakit tuh. Benar, sakit apa? Sakit hatinya bisa jadi, subhanallahil-azim. Salat mendapatkan ketenangan. Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan dijadikan indah penyejuk mataku, nikmat di atas muka bumi ini ketika aku dalam keadaan salat. Ini harus healingnya nih. Bukan nggak boleh ya healing ke sana jalan, silahkan. Tapi seakan-akan ketika dia melaksanakan salat dia tidak merasakan kenikmatan itu tuh.
Ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan tidak merasakan itu, maka dia butuh tuh healing sana, healing sini, seterusnya. Salat. Nabi SAW kata Aisyah, "Idza hazabahul amr sallu." Apabila beliau ditimpa satu perkara yang berat, salla, beliau salat. Ini komunikasi seorang hamba dengan Rabbul Alamin, ikhwan. Salat. Itu istimewa tuh. Komunikasi seorang hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan ketika engkau ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah. Dan ketika engkau ingin Allah berbicara kepada dirimu, maka baca Al-Qur'anlah. Karena Al-Qur'an kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Salat. Maka jangan pernah meremehkan tentang salat ini, ikhwan. Hidup kita, ikhwan, itu dari satu salat ke salat yang lain. Yang lainnya itu bukan sesuatu yang apa? Urgent. Ini kebalikan, betul ya. Kalau ada kerjaan sibuk, kalau ada ini, sholatnya dientarin. Berarti hidupnya bukan untuk sholat, tapi untuk duniawi itu. Perhatikan nih. Hidup kita nih dari satu sholat ke sholat yang lain, satu sholat ke sholat yang lain, terus sampai Allah cabut nyawa kita. Itu. Nabi SAW diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Satu-satunya syariat yang diterima oleh Nabi SAW di Sidratul Muntaha hanya apa? Sholat. Gak ada yang lain, hanya sholat. Diangkat Nabi yang mulia untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Itu menunjukkan, kata para ulama, ta'zimu qadri salah. Besarnya keagungan sholat yang luar biasa dalam Islam. Maka jangan pernah meremehkan sholat dalam kehidupan kita, ikhwan. Jangan, subhanallah. Ketika sholat ini terus kita jaga dalam kehidupan kita, itu menjadi penyejuk dalam kehidupan kita luar biasa. Itu tentang sholat. Kemudian, was-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Sedekah itu adalah bukti. Disinilah hujjah yang kuat. Yang disebut burhan itu adalah bukti. Bukti apa maksudnya? Bukti tentang kebenaran iman. Sedekah itu tentang bukti kebenaran iman. Baik itu sedekah yang sifatnya wajib, maksudnya adalah zakat, atau sedekah yang sifatnya sunnah, infak dan seterusnya. Ikhwan, ada orang ketika sholatnya Masya Allah bagus, ketika mungkin apa, zikirnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, tapi kalau bermuamalah masalah harta, hilang agamanya tuh. Apalagi disuruh satu ini nih, berkaitan masalah harta, keluar tuh sifat aslinya. Apa itu? Bakhil. Tahu bakhil? Pelit, kikir, koret, kedekut, apalagi itu, subhanallah. Keluar sifat aslinya tuh. Wah, dihitung ini berapa ya? Oh ini oh gimana? Keluar sifat aslinya. Dan manusia, ikhwan, ketika dia tidak paksakan untuk ibadah kepada Allah, sampai kapanpun dia tidak akan ibadah kepada Allah. Salah satunya ini. Kalau dia tidak paksakan untuk sedekah, sampai kapanpun dia nggak akan sedekah tuh. Karena jiwa manusia itu biasanya akan mengarahkan kepada keburukan tuh. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu akan mengarahkan kepada keburukan. Salah satunya ini mengarahkan kepada kebakhilan, pelit, bakhil. Jangan jadikan rasa bakhil kita, ikhwan, itu menjerumuskan kita ke neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Dan di dalam satu hadis, banyak dari mereka orang yang punya dunia di tangan mereka. Dunia di tangan mereka. Maksudnya kaya raya, miliarder. Bahkan triliuner luar biasa. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Siapa yang tidak kenal Uthman bin Affan? Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Siapa yang tidak kenal Talha bin Ubaidillah dengan kekayaan yang luar biasa? Dunia ada di tangan mereka. Tapi hebatnya bedanya sama kita, ikhwan, dunia mereka nggak sampai masuk ke dalam hati mereka. Sehingga ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk bersedekah, contohnya dalam perang Tabuk, terjadilah kisah yang kita ketahui bersama. Yang mungkin kisah itu nggak akan terulang sampai hari kiamat, ikhwan. Betul ya? Bersedekahlah kalian. Karena pada saat itu masa paceklik, perang Tabuk itu luar biasa, ikhwan, berat. Perang Tabuk itu berat. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menang,
dalam Fathu Makkah, dalam pembebasan kota Makkah, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk perang Tabuk. Musuh bebuyutan sudah kalah nih, Quraisy, betul ya? Sudah tenang harusnya. Orang ketika sudah dalam nikmat, tiba-tiba disuruh jihad. Itu bukti keimanan tuh. Bukti keimanan. Bukan cuma suruh jihad. Pada saat itu masa paceklik, panas luar biasa, dan buah sudah mau mulai apa? Ranum, sudah mau mulai keluar tuh. Biasanya pada saat itu seseorang di kebunnya ngelihat buah, ketika buah itu sudah matang dia makan, nikmat di kebun. Jadi itu terjadi, subhanallah. Ada sebagian yang kemudian mengikuti hawa nafsunya seperti itu. Panas. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk luar biasa jauhnya, kurang lebih 750 km. Pakai mobil aja ikhwan zaman sekarang 750 km tuh capek. Ini jalan kaki atau naik kendaraan unta atau kuda. Bayangkan subhanallah, 750 km. Yang dihadapi di sana di Tabuk nggak main-main loh. Negara adidaya salah satunya, Romawi. Betul ya? Romawi yang kita tahu bagaimana kekuatannya. Luar biasa. Pada saat itu ekonomi di kota Madinah sedang down, sedang turun. Karena belum masa panen. Sedang nunggu masa panen tuh. Rasulullah SAW menyuruh, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Wah, ini bukti keimanan ya ikhwan. Bukti keimanan luar biasa. Bagaimana Abdurrahman bin Auf bersedekah luar biasa banyaknya. Sebutkan kalau nggak salah 6.000 dirham atau berapa, subhanallah. Ketika orang-orang munafik melihat Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan banyak seperti itu, itu mau dilihat orang aja tuh, ria aja tuh. Ini munafik nih. Sedekah enggak, komentar ya. Betul, itu mau dilihat orang aja tuh. Kalau ngelihat sebagian sahabat yang lain, ada satu sahabat saya lupa namanya, subhanallah, dia bersedekah hanya setengah mud, dia punya harta hanya itu, setengah mud dari gandum. Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulullah, saya punya ini aja. Orang munafik komentar lagi tuh, apa yang Allah butuhkan dengan setengah mud itu tuh? Ini salah banyak, dikit banyak nih, munafik nih, auzubillah nih. Salah banyak dikomentari, itu leh, dikit dikomentari. Ketika ngeliat Abdurrahman bin Auf banyak, komentar, ria aja tuh. Ketika ngeliat sahabat yang dikit setengah mud, apa yang Allah butuhkan dengan setengah mud itu tuh? Na'udzubillah. Sedekah kagak? Munafik tuh. Nasallahu alaihi. Utsman bin Affan, paling the best pada saat itu. Allah takdirkan pada saat itu Utsman sedang megang harta banyak luar biasa. Menginfakkan hartanya luar biasa tuh. Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar mengatakan, bersedekahlah wahai ayuhan nas, bersedekahlah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan hidayah rahmat kepada kalian. Utsman mengatakan, ya Rasulullah, 100 ekor unta ma'a ahlasiha wa aqtabiha, bersama pelananya dan semua perlengkapannya. Jadi kalau antum lihat unta ya kan, ada yang kayunya tuh, ada yang tempat duduknya, betul ya? Itu ahlas wa aqtab. 100 ekor unta ya Rasulullah beserta dengan itunya selengkap semua tuh. 100 ekor unta. Berapa 1 ekor unta aja? Bukan 100.000 tuh 100 ekor unta ya kan? Satu unta aja bisa puluhan juta, ini 100. Rasul ngomong lagi, bersedekahlah kalian wahai manusia, bersedekahlah kalian. Ya Rasulullah, 100 ekor unta lagi. 200 ekor unta. 200 ekor unta. Rasul mengatakan lagi, bersedekahlah kalian. Utsman mengatakan lagi, ya Rasulullah, 300 ekor unta beserta semua pelananya semuanya. 300 ekor unta. Rasul turun mengatakan, ma dharra Utsman ba'da hadzal yaum. Enggak ada yang bisa memadaratkan Utsman di hari kiamat nantinya setelah hari ini nih. Setelah dia mensedekahkan hartanya luar biasa. Itu baru untanya, belum perbekalannya, belum uang cashnya. Disebutkan dalam riwayat Utsman bin Affan bahwa dengan harta emas di bajunya di bawah seperti itu. Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasul. Dihitung 1000 dinar kalau anda nggak salah ingat. 100 dinar atau 1000 dinar, subhanallah. 1 dinar 4/4 gram emas. Antum hitung ya kawan. 1 gram sekarang berapa? 1,8, 1,7. 1,7. 1,7 kali 4.250 gram dikali 1,7 berapa tuh? Hitung itu sendiri, masya Allah. Hah? Berapa ratus miliar itu ya kawan? Itu uang cashnya tuh, belum untanya tadi berserta pelananya, belum logistiknya. Wassadaqatu burhan, kata Nabi. Sedekah itu adalah apa? Bukti keimanan. Allahu akbar.
Bukti, ikhwan, bukti. Apalagi besok masuk Ramadan, ikhwan. Sedekah itu bukti seseorang afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekahnya seseorang keutamaan sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama Ramadan, luar biasa. Maka coba lihat dari kita, ikhwan, jadikan harta yang kita miliki itu bisa mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla, bukan sebaliknya. Ternyata harta yang kita miliki membelit diri kita untuk menyeret diri kita ke neraka karena rasa bakhil kita kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Was-sadaqatu burhan. Was-sabru dhiya. Sabar adalah dhiya. Dhiya ini beda dengan nur. Kalau nur cahaya, kalau dhiya itu cahaya mengeluarkan panas. Makanya saya artikan tadi biasanya pelita. Orang ketika sabar biasanya merasakan apa? Berat bagi dirinya, betul ya? Rasul menyebutkan was-sabru dhiya. Sabar itu adalah pelita. Itu cahaya yang mengandung panas dan membakar seperti sinar matahari. Berbeda dengan cahaya bulan yang murni menyinari tapi tidak bisa membakar. Itu dhiya. Cahaya yang bisa mengeluarkan panas dan bisa membakar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus ayat kelima, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Lihat, Allah sebutkan asy-syams, matahari, dhiya. Dan ketika Allah sebutkan qamar adalah nur, cahaya, betul ya? Nah, ini kata-kata dhiya. Maksudnya apa? Sabar terkadang seseorang, ya ikhwan, itu menjadikan beban berat bagi hatinya, membelenggu dirinya, sama seperti seorang megang pelita, panas. Kalau hanya lampu dia pegang, lampu aja ada yang panas, betul ya? Ini bukan hanya mengeluarkan cahaya, tapi bisa mengeluarkan panas, bahkan bisa membakar. Sabar itu seperti itu seringnya, ikhwan. Menjadikan seseorang membelenggu dirinya dan menjadikan beban berat biasanya untuk dirinya. Makanya ketika orang mengatakan sabar, belum tentu bisa nerima kita. Sabar mulu, betul ya? Allah Rasul sebutkan was-sabru dhiya. Sabar itu seperti pelita, cahaya mengeluarkan panas sehingga semua orang bisa memegang panas tersebut dengan benar. Subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tatkala sabar sangat berat bagi jiwa, membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu, menahannya dari seluruh keinginan, maka sabar itu dhiya. Asal makna kata sabar menurut bahasa itu penahanan. As-sabar, kemarin kita bahas, al-man'u wal-habsu, menahan diri. Menahan diri, itu menahan diri dari keluh kesah. Menahan diri dari berkeluh kesah, hatinya putus asa akan rahmat Allah, hatinya ngedumel, lisannya berkeluh kesah, anggota badannya kemudian melakukan sesuatu yang Allah murkai, menampar-nampar pipi, merobek baju, meratap. Itu sabar. Dan para ulama mengatakan sabar terbagi menjadi 3. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi maksiat dan dosa, dan sabar ketika Allah berikan ujian cobaan yang pahit yang tidak kita sukai. 3-tiganya nggak mudah. 3-tiganya apa? Nggak mudah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Seseorang dalam ketaatan kepada Allah harus sabar. Antum lagi tidur enak-enak, as-salatu khairum minan naum. Kalau kita nggak sabar, nggak bangun untuk sholat subuh itu. Mengeluarkan harta tadi sedekah, kita ngumpulin capek-capek banyak, masya Allah, sudah sampai nisabnya, sudah berputar 1 haul, harus keluarkan 2,5%. Kalau dia nggak sabar, nggak dikeluarin tuh 2,5%. Bakhil tadi, pelit. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nuntut ilmu seperti ini, duduk nih, sabar dalam ketaatan kepada Allah luar biasa. Walaupun cuma sebentar. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat dan dosa. Kalau orang tidak bersabar menjauhi maksiat dan dosa, dia akan terjerumus di dalam maksiat dan dosa tersebut. Dia melihat, dia mendengar maksiat dosa tersebut. Mungkin ada keinginan dalam hati untuk melakukan maksiat dan dosa tersebut. Tapi dia berpikir, saya sabar sesaat di atas muka bumi ini, jaminannya surga kok. Masa saya nggak mau sabar sebentar aja? Dan itu nggak mudah. Taufik dari Allah, ikhwan. Hidayah yang Allah kasih. Hidayah. Sabar ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah yang tidak kita sukai. Wah, itu yang anggapan kita paling berat. Betul?
anggapan kita. Padahal ternyata yang ketiga itu paling ringan. Yang ketiga itu paling apa? Ringan. Makanya para ulama membawakan yang pertama itu paling berat, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Itu paling berat dan paling besar pahalanya. Kemudian yang kedua di bawahnya, yang ketiga paling bawah, paling ringan ternyata. Walaupun kita anggap yang paling apa? Berat. Loh kok bisa gitu Ustaz? Nah, tayyib, contoh. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Contoh gini aja, kajian. Adakah dari antum semua yang dalam 1 tahun kemarin 2024 di kajian ini nih, kajian ini adanya hari apa aja? Senin, Rabu, sudah. 2 hari. Senin sama Rabu dalam tahun kemarin 2024 nggak pernah ketinggalan sama sekali kajian itu 1 tahun aja. Dalam hati aja jawabnya, takut teriak betul ya, dalam hati aja. Adakah dari antum-antum, anak mau contohkan nih bahwa sabar dalam ketaatan itu nggak mudah, betul ya? Sabar dalam ketaatan itu berat. Adakah dari kita semua yang dalam 1 tahun kemarin 2024 itu nggak pernah ketinggalan di kajian di sini nih sama sekali Senin dan Rabu dalam 1 tahun? Nggak semua kita, bahkan mungkin nggak ada, jangan-jangan. Ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Imam Abu Yusuf, murid besar Imam Abu Hanifah, tidak pernah ketinggalan majelis Imam Abu Hanifah 1 kali pun dalam 17 tahun hidupnya. Bukan 1 tahun. Bukan 1 tahun ya, saya tanya 1 tahun tadi. 17 tahun nggak pernah ketinggalan. Bahkan ketika anaknya meninggal, Imam Abu Yusuf anaknya meninggal, masih kecil. Dia mengatakan, wahai manusia tolong kuburkan anak saya mau jalan dulu. Mau kemana Im? Saya mau datang ke majelis Imam Abu Hanifah. 17 tahun saya nggak pernah sama sekali kemudian alfa dari majelis Imam Abu Hanifah. Gimana cara? Kalau ada orang zaman sekarang tuh dikatakan apa tuh? Gila nih wah, kayaknya Masya Allah. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sa'id bin Musayyib tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid dan tidak pernah melihat punggung manusia selama 40 tahun namanya. Gimana caranya kalau bukan taufik dari Allah tuh? 1 tahun aja berat, luar biasa itu nih. 40 tahun namanya. Ini salah satu 7 fuqaha Madinah, 7 ahli fikih kota Madinah, Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah itu paling luar biasa berat. Yang kedua di bawahnya, sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa. Enggak semua orang ketika hawa nafsunya menggelora, lagi naik luar biasa, ingin melakukan maksiat dan dosa. Tidak semua orang Allah berikan taufik untuk menjauhi itu, untuk selamat dari itu. Berapa banyak orang di pikirannya, ya nggak apa-apa sesekali lah, nanti tinggal istighfar lah. Salah nih, betul ya? Allahu Akbar. Sabar itu dia panas, ikhwan. Mengandung rasa panas, menahan jiwanya, menahan dirinya, menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya dari berbuat sesuatu yang Allah murkai itu. Makanya panas luar biasa. Ini disebutkan para ulama. Habis waktunya, Masya Allah, ikhwan. Salah satu contoh sabar adalah apa? Puasa. Sabar dalam menahan hal-hal yang hukum asalnya boleh, betul ya? Tapi di bulan Ramadan atau ketika saran puasa jadi nggak boleh itu dilakukan. Allahu Akbar. Itu kalau nggak sabar, dia akan tinggalkan itu semua, ikhwan. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan dari kesabaran itu tanpa batas. Kenapa balasan kesabaran itu tanpa batas? Karena kesabaran itu juga nggak ada batasnya. Ada 1 batas kesabaran. Kapan itu? Al-maut, kematian. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Al-Qur'an hujjah bagimu atau atasmu. Itu Al-Qur'an bisa membelamu atau bisa menuntutmu. Kapan Al-Qur'an ini bisa membela kita? Ketika kita membacanya, mendengar, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, itu yang paling terpenting. Ketika kita baca Al-Quran, kemudian kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita praktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran tersebut, Allah akan tanya, kenapa engkau punya ilmu tentang Al-Quran tapi engkau tidak amalkan ilmu tersebut? Allah tanya di hari kiamat, dan itu bisa memadaratkan diri kita. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu berbuat. Ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya, dan ada yang membinasakannya. Ketika kita keluar dari rumah kita, setiap manusia akan berbuat sesuatu, beramal sesuatu. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka Allah dengan iman dan amal salehnya, tapi ada orang-orang yang membinasakan dirinya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla karena dia tidak beriman dan beramal saleh.
dia tidak bertakwa kepada Allah. Setiap kita itu yaghdu, berbuat sesuatu seakan-akan kita menjual diri kita. Maka ketika kita menjual diri kita seperti itu, ada yang memerdekakan diri kita lagi dari api neraka Allah, kita bebaskan diri kita dari api neraka Allah dengan iman, amal saleh, takwa. Tapi ada yang membinasakan dirinya, tidak melakukan iman, amal saleh dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini secara singkat ikhwan dari hadis ini. Hakikatnya panjang luar biasa, tapi kita singkat, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri ana dan antum sekalian. Perbanyak doa ikhwan ketika masuk Ramadan, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah ikhwan. Jangan menjadi orang yang selalu menyesal di akhir Ramadan. Nanti tahun depan saya akan datang Ramadan, insya Allah saya mau ibadah. Tapi ternyata penyesalan itu berlangsung lagi di akhir Ramadan. Betul ya? Jangan. Dari sekarang pasang target ikhwan. Baca Qur'annya seperti apa, zikirnya seperti apa, kajiannya seperti apa, ini. Pasang target dari setiap amal ibadah ikhwan. Dan target paling terbesar, selesai Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ikhwan. Itu target paling terbesar harusnya ikhwan. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah selalu berikan taufik hidayah menuju siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.